Minggu, puji Tuhan, hari ini kita masih bisa beribadah, memuji Tuhan, amin. Haleluya, apa kabarnya? Pasti dahsyat, luar biasa. Yes, kita akan memuji Tuhan, kita akan panggil dan undang Yesus untuk masuk dalam hati kita. Haleluya. Adik-adik semua siap untuk berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur pagi ini kami masih bisa memuji Tuhan. Kami mau bersukacita, bersorak-sorai untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Pimpin setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa kami semua anak-anak sekolah minggu diberkati dengan ibadah pada saat hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, siap untuk memuji Tuhan lagi ya? Mari kita bersorak-sorai, kita mau katakan bersama bahwa Yesus jalan kebenaran. Dia mati juga untuk kami. Amin.
segala raja. Amin. Kita akan menerima firman Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah. Shalom adik-adik semua. Selamat Natal adik-adik. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kakak bersyukur adik-adik tetap setia beribadah kepada Tuhan. Yuk sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat beribadah. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang suatu apapun, semua karena kebaikan Tuhan. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut berkat firman-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami. Tuhan, biarlah firman yang kami dengar ini tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, pada pagi hari ini, tema firman Tuhannya adalah mengucap syukur atas karya Allah. Nah, adik-adik semua, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita buka kitab kita. Kita mau baca dari Matius 9 ayat 35 sampai 38. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Ayo adik-adik, mari kita sama-sama buka firman Tuhannya. Kita mau baca bersama-sama. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan
yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Adik-adik semua, dari firman Tuhan yang tadi kita baca, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk melayani. Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Sorga, Tuhan Yesus mengajar orang banyak, Tuhan Yesus juga melakukan mukjizat-mukjizat. Salah satunya adalah menyembuhkan orang yang sakit dan juga menyembuhkan orang-orang yang lemah. Tuhan Yesus melayani karena tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang banyak. Dasar untuk melayani yang dimiliki Tuhan Yesus adalah kasih. Tanpa kasih, tidak seorang pun bisa melayani. Hati Tuhan Yesus dipenuhi oleh belas kasihan. Kita dapat melihat di ayat ke-36, yaitu melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Hati Tuhan Yesus adalah hati yang dipenuhi oleh belas kasihan. Belas kasih itu tidak hanya berkata, saya akan menolong orang lain, saya akan membantunya, tetapi bertindak, melakukan sesuatu untuk menolong orang lain. Tidak hanya melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata. Nah, Tuhan Yesus sangat mempedulikan kita dan mengasihi kita anak-anaknya. Bukti kasih terbesar Tuhan Yesus dalam hidup kita yaitu Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, manusia berdosa. Kita sudah memperingati kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini kemarin ya adik-adik pada saat hari Natal. Namun, Tuhan Yesus juga ingin kita sebagai anak-anaknya melakukan hal yang sama, yaitu kita dapat mengasihi, melayani dengan penuh kasih kepada sesama kita. Itu adalah salah satu bentuk ucapan syukur yang dapat kita lakukan. Mengucap syukur atas karya Allah dalam hidup kita. Tentunya bentuk ucapan syukur ini akan sangat menyenangkan hati Tuhan. Karena kita kan sebagai anak-anaknya sudah merasakan belas kasih Tuhan dalam hidup kita. Maka Tuhan mau kita dapat meneruskan belas kasih Tuhan tersebut dalam hidup kita kepada orang lain, supaya teman-teman kita nih bisa merasakan kasih Tuhan Yesus melalui perbuatan yang kita lakukan. Namun adik-adik, terkadang banyak alasan ketika kita mau memberi atau kita mau melayani atau kita mau mengasihi orang lain. Nah, adik-adik harus mengingat bahwa Tuhan telah terlebih dahulu memberi dan berbelas kasih kepada kita. Firman Tuhan juga selalu mengingatkan kita adik-adik bahwa dengan berbuat baik kepada sesama, kita sedang menunjukkan kemurahan hati Allah. Sehingga hidup kita dapat menyenangkan hati Tuhan dan juga memuliakan hati Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apakah hidup kita sudah menjadi berkat hari ini? Ataukah sebaliknya, kita sebenarnya bisa nih memberi dan kita mampu, kita memiliki kesempatan untuk membantu dan berbuat baik kepada orang lain. Tetapi terkadang kita menahan kebaikan yang dapat kita berikan kepada orang lain. Atau kita tidak bersedia memberikan kebaikan kita kepada orang lain. Nah, sadarilah adik-adik bahwa melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan bahwa kita adalah saluran yang dipakai Allah untuk menyalurkan kebaikannya kepada sesama kita, kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita. Nah, dalam minggu ini, puji Tuhan adik-adik, kita diingatkan untuk mengingat segala belas kasih Allah dan mensyukurinya. Belas kasih Allah adalah kasih-Nya yang menyelamatkan dan mau melayani. Belas kasih Yesus sebagaimana yang digambarkan dalam firman Tuhan hari ini adalah kepeduliannya kepada kita dan juga kepada orang lain. Yesus memandang kita dengan penuh belas kasihan.
belas kasih Yesus karenanya menjadi teladan bagi kita untuk kita juga dapat melayani setiap orang. Nah, dengan belas kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita juga dimampukan untuk dapat berbelas kasih kepada orang lain. Haleluya, amin kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayat hafalan untuk adik-adik pada minggu ini adalah di Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ada di ayat hafalannya ada di Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amin. Kakak Tesya punya pertanyaan buat adik-adik semua. Nanti adik-adik bisa jawab, tulis di buku renungan firman Tuhannya. Pertanyaannya ini adalah, pernahkah adik-adik memiliki kesempatan untuk berbuat baik atau berbelas kasih kepada sesama? Jika pernah, dalam perbuatan apakah itu? Adik-adik bisa ceritakan di buku renungan firman Tuhannya. Nah, sekian firman Tuhan pada minggu ini. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk berkat firman yang kami terima pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk belas kasihan-Mu dalam hidup kami. Terlebih kasih terbesar yang boleh kami terima, yaitu Tuhan boleh datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Kami bersyukur Tuhan, Bapa, biarlah kami bisa meneruskan belas kasih Allah dalam hidup kami kepada orang lain, sehingga orang lain dapat merasakan kasih Allah melalui perbuatan yang kami lakukan, sehingga kami bisa memuliakan nama Tuhan dan juga menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap guru sekolah minggu yang melayani pada pagi hari ini, Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jesus as my Savior, you take Him too. I took Jesus as my Savior, you take Him too. I took Jesus as my Savior, you take Him too. Way beyond